Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Kita lihat dulu. Kalau kemarin itu dia memang jadinya candle investment ya. Ya, kalau kita perhatikan setelah compilation news yang cukup volatil ya, meningkatkan tingkat volatility market ya, sampai kurang lebih market itu gerak ya pada saat malam itu kurang lebih 500 pip ya, teman-teman ya, 500 pip dia gerak itu jam 10 malam. Nah ini saat ini dia sedang ya berada di dalam range akumulasi lagi gitu teman-teman ya. Kalau kita perhatikan kemarin untuk kalian yang ada dapat sell ya kurang lebih di 3340 ya, karena di kita juga ada ya teman-teman ya di sini sell 3340 ya. Ini kan kemarin kita juga ada bahas di zona ya teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan video yang satu ini yang kemarin ya itu kongres untuk kalian, karena kita kemarin itu ada dapat kurang lebih sampai 200 pip atau 300 pip, cuma kemarin saya sih sampai ngehold kurang lebih 210 pip doang gitu teman-teman. Nah kemudian buy itu kita ada di FVG 1 hours lagi teman-teman ya. Buy-nya FVG 1 hours ya, puji Tuhan kita dapat juga ya teman-teman ya. Ini kita juga ada info nih ya di grup ya, di learning center pun ada gitu teman-teman ya. Di bagian learning center sini di bagian daily outlook ya, tuh kita ada bahas juga mengenai FVG 1 hours ini yang 33333 sampai 331 teman-teman ya. Ini kita dapat juga so oke. Kemudian puji Tuhan ya, memang rezeki kita kemarin sebelum market benar-benar chaos ya teman-teman ya. Nah sekarang memang masih agak wait and see dulu untuk marketnya, karena memang after big decline ya atau terjadi investment di area sini ya, kita masih belum ada setup lagi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau wait and see dulu, it's okay. Cuma memang sini di learning center saya sudah ada kasih beberapa arahan yang memang menjelaskan kayak pergerakan deh, the next movement market tuh untuk hari ini tuh bagaimana gitu teman-teman ya. Untuk kalian mau join silahkan join ya. Ini untuk premium channel juga ada teman-teman ya. Nah premium channel nih report, terus ini ada signal ya teman-teman yang kemarin ya. Terus ini beberapa hari lalu ya. Nah ini 1 2 ya tuh teman-teman. Nah kemudian untuk kalian yang mau join ya, baik ke grup ya learning center maupun channel premium ya, kalian boleh langsung chat admin. Dan untuk yang bisa diskusi ya, kan kalian banyak tanya dulu ya, bang yang bisa diskusi yang mana? Yang bisa diskusi itu ada di bagian learning center gitu ya teman-teman ya. Jadi learning center ini kalian ada diskusi, kita juga kadang ada live ya, live telegram, kemudian ada coretan outlook juga ya yang bisa dijadikan sebagai signal atau acuan entry. Terus ada daily outlook ya, kemudian ada OI data juga yang memang dijelaskan dengan singkat juga terinci ya teman-teman ya gitu. Nah ini ada track record ya, track record dari teman-teman yang bergabung ya di Juna Trading ID Learning Center gitu teman-teman. Oke lanjut lagi ya, sekarang kita mau bahas mengenai XAU ya. Cuma sebelum kita bahas teknikal ini lebih lanjut ya, kan tadi kita promosi dulu ya teman-teman ya gitu. Nah ini kita mau bahas sedikit mengenai news ya. Kalau untuk news sendiri ya, jadi kalau untuk news di sini saya sudah kasih ya untuk yang malam ini ya. Itu ada news mengenai retail sales ya, kemudian ada mengenai impor ya sama ekspor ya untuk US, kemudian ada initial jobless claim, lalu ada the Fed manufacturing index ya. Jadi ada cukup banyak news juga untuk malam ini ya, itu agak stay aware pokoknya untuk kalian ya, dan memang stay safe trade untuk kalian juga ya. Lalu untuk kemudian mengenai news yang ini ya, isu pemecatan Powell oleh pemerintahan Trump ya, ini memang jadi isu yang paling disorotin oleh dunia saat ini, terutama di dunia investasi ya teman-teman ya gitu ya. Jadi memang kesimpulannya, kita langsung kesimpulannya, tekanan politik terhadap The Fed meningkat, pemecatan
Powell belum terjadi, tapi risiko intervensi terhadap bank sentral membesar memicu ketegangan di pasar global. Ya di sini kalau kita perhatikan memang ya jika itu benar terjadi si Powell ini dipecat ya oleh pemerintahannya si Trump, ini dolar akan melemah. Kenapa? Karena memang pemecatan ini tidak dilandaskan dengan suatu pelanggaran ya gitu teman-teman. Cuma ini kayak lu dicari-cari kesalahannya di mana gitu teman-teman, bahasanya gitu ya. Kemudian ini yang menyebabkan beberapa investor mungkin akan menarik duitnya dari market US ya, kemudian dolar juga akan turun ya, and then itu pasti akan positif untuk gold gitu ke depannya gitu, secara bukan ke depannya gimana tapi secara jangka pendeknya gitu teman-teman ya. Nah kemudian fokus pasarnya apakah Trump akan mendorong pergantian Powell sebelum masa jabatannya habis. Nah itu kan masih jadi suatu pertanyaan sebenarnya gitu. Nah kemudian dari kacamata saya ya, kalau misalkan dari pandangan saya gitu ya teman-teman ya, Powell itu kan tadi awalnya kan memang ya menahan suku bunga gitu, sedangkan si Trump ini dia mau itu kita tuh kayak si Powell tuh minta si Trump itu minta Powell ya untuk cut rate secepatnya gitu, karena dia mau memberlakukan tarif dia. Karena dengan saat ini dengan tingkat suku bunga yang tinggi itu agak agak berlawanan gitu dengan kebijakan tarifnya dia gitu teman-teman. Dan Trump merasa kalau dengan suku bunga yang tinggi ini itu bisa ya memangkas anggaran negara gitu teman-teman. Nah itulah yang ada di pemikiran Trump gitu. Sedangkan Powell ini memang ya seperti yang kita tahu lah, mereka itu sangat hati-hati ya dalam mengambil suatu keputusan gitu teman-teman ya. Ini memang walau baru isu aja ya, tapi sudah bisa menggoncangkan market yang bergerak bisa ratusan pip pada malam hari. Itu luar biasa sekali gitu teman-teman ya. Memang terus dampak ke pasar juga proteksi ya, terus jadi emas juga naik ya, terus yield treasury agak bergerak naik ya akibat ketidakpastian jadi kebijakan yang ada. Lalu saham stabil ya, cuma memang agak volatil aja gitu ya teman-teman. Nah ini nih ya, nah ini kalau kalian perhatikan ringkasan headline-nya itu, Trump mendesak memangkas suku bunga drastis dan menekan Jerome Powell secara terbuka gitu. Nah kemudian Kevin Hassett ya menyatakan pemerintah Trump meneliti celah hukum untuk memecat Powell terkait proyeksi renovasi gedung senilai 700 US dollar gitu, 700 juta US dollar. Nah ini yang dicari-cari nih kesalahannya gitu teman-teman ya. Terus mengkonfirmasi bahwa proses pencarian pengganti sudah dimulai walaupun tidak ada rencana langsung memecat Powell sebelum masa jabatannya berakhir di bulan Mei 2026. Yang pasti ya untuk saat ini Powell itu akan berakhir menjabat sebagai ketua The Fed yaitu di Mei 2026. Sedangkan untuk pemecatannya kita belum tahu kapan gitu teman-teman. Oke ya, itu untuk news. Jadi saat ini memang kalau kita perhatikan market itu cenderung ranging ya atau sideways ya teman-teman yang di sini posisinya, sehingga memang sebenarnya di sini ada masuk ke dalam akumulasi tren. Cuma ya saya perhatikan di sini nggak cuma akumulasinya aja gitu. Nanti kita akan bahas langsung lebih ke arah TA-nya gitu. Karena market sekarang lagi bergantung dengan sentimen. Sentimen yang mana bang? Sentimen yang diciptakan oleh Trump itu sendiri gitu teman-teman ya. Ini yang dipakai sama mereka. Market lagi berkonsentrasi ya untuk melihat ya nanti pergerakan Trump tuh bagaimana gitu teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi selama memang belum ada kebijakan yang pasti dan arah market yang pasti ya, kayaknya gold ini masih akan cenderung akumulasi, kemudian masih cenderung untuk melanjutkan kenaikannya lagi gitu teman-teman. Oke, ini untuk open interest ya. Jadi open interest data juga sudah update ya. Ini kalau kalian perhatikan ini ada di Telegram Jurnal Trading ID. Yang pertama ya, ini ada di atas 3350 yaitu ada dari 3360, lalu 3380, 3385, kemudian 3400 dan 3405 gitu. Lalu tertinggi itu ada 3425 sampai 3430 gitu. Di bawah 3350 ini ada dari
3325, 3330 ya, kemudian 3315, lalu ada 3300 gitu teman-teman. Oke, ini untuk open interest data. Jadi kalau dia naik pun ya sekarang kan masih di harga 3329 ya, 3329, berarti 3300 ya sih teman-teman ya. Kalau dia break di bawah 3325, dia akan ada potensi untuk ngejar 3315 sampai 3300 kembali gitu. Ini saya ngadepnya ke sini ya, karena memang monitor saya di sini sih saya pakai setup dua layar. Ini kamera, ini monitor gitu. Jadi seakan saya ngomongnya tuh ngadepnya kemana gitu teman-teman ya. Oke, nah ini oke, kemudian lanjut lagi ya. Jadi ini juga udah saya share ya ke kalian ya, yang mengenai pivot level ini gitu. Ini mau saya bahas juga. Nah, ini kalau kita perhatikan dari pivot level, kalau kita lihat pivot level ini memang menunjukkan ya CPR ya, Central Pivot Range ya. Itu menunjukkan sesuatu volatility yang terjadi di dalam market. Nah, kalau dia mengecil seperti ini teman-teman, itu menunjukkan adanya ya gebrakan di dalam market dalam satu hari ini gitu. Entah itu dia breakout, entah itu dia rejectionnya kuat, entah itu dia konfirmasi tren atau pembalikan harga tren gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan terkonfirmasi nanti kemungkinan besar di sesi US teman-teman gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan memang market sudah mulai turun ya. Cuma kita belum tahu apakah ketika dia break dari sini dia akan lanjut turun atau enggak gitu. Kalau dia lanjut turun, kita ada di S1 itu di 3319, kemudian S2 3290, kemudian S3 itu ada di 3261. Ini sebagai target dari penurunan di bawah pivot level ini. Kalau untuk saat ini pivot level masih tergolong biris ya untuk harganya karena berada di bawah pivot level gitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk informasi mengenai pivot level. Nah, sekarang kita mau lanjut, kita mau mapping ya. Ini saya pakai mapping yang di time frame 1 jam ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk mappingnya ya, ini kita pertama garis dulu biar gampang aja. Sini ada low, high, low ya. Ini ada high, ada low, ada high, ada low, ada high, ada low. Oke, ini high lagi, low lagi, high lagi, low lagi, high lagi, low lagi gitu. Berarti sekarang posisinya memang kalau kita perhatikan ya untuk 4 jam ya, ini market cenderung sedang mengalami fase downtrend gitu. Ya di sini dia lagi koreksi untuk tren second trendnya gitu. Sedangkan primary trend untuk saat ini memang masih tergolong uptrend ya di 4 jamnya gitu teman-teman. Nah, ini kalau kita perhatikan di time frame 1 jam, berarti ini masuk ke dalam fase koreksi ya atau secondary trend. Nah, itu fungsi kita harus bisa multi time frame analysis gitu teman-teman. Oke, kita pantau dulu tadi di 1 jam balik ke 4 jam untuk lihat trennya ya. Berarti primary trendnya ini untuk 4 jam ini dia sedang dalam posisi uptrend ya. Di sini karena dia sudah charge di sini dia pullback, ini dia naik lagi, berarti ini secondary trendnya dia. Ini primary trendnya yang begini teman-teman ya. Nah, kemudian kalau di 1 jam ya, nah di 1 jam ini agak menarik menurut saya. Nah, ini kalau kita tarik di sini, ini ada change of character ya dari market. Sorry, change of character di sini. Nah, ini change of character di sini kita tulis, ini ambil jadi charge ya. Kemudian kalau kita tarik lagi di sini, ini ada bosnya atau breakout structure ya di sini. Nah, ini berarti kan dia di sini itu ada HH ya. Ini ada HH. Di sini berarti ada LH ya, lower height ya, lower height di bagian mana? Di bagian change of character dia gitu ya untuk LH-nya. Nah, kemudian di sini berarti ada LL ya. Low ya, ini ada L lagi di sini. Kemudian ini ada HL ya, high low. Nah, di sini ada high low-nya dia nih guys gitu. Ini bos high low. Nah, uniknya di sini kalau kita perhatikan, ini kan dia kalau kita perhatikan ya, ini sama ini kan tinggi nih ya. Gitu loh. Nah, ini kan tinggi nih. Nah, ini ada change of character lagi di sini.
Nah, sini change of character lagi nih guys. Berarti kan sini ada higher height. Nah, sini ada higher height. Berarti di sini jadi LH dong. Lower height lagi gitu. Sini ya. Yang pertama kan di 3325, yang kedua itu 3326.9 atau udah 3327 gitu ya. Ini HH, berarti ini HH lagi. Gitu kan. Karena kan ini LH-nya dia. Nah, sekarang dia lagi ini bingung, dia lagi di persimpangan. Kalau berarti gini guys, gini. Nah, ini gini aja. Ini ada liquidity. Terus ini ada liquidity juga. Kemarin dia naik, dia ngambil liquidity yang ini. Nah, dia ambil nih sama dia kan, baru dia turun. Nah, ini saya sebut sebagai candle inducement. Artinya dia cuma nge-sweep naik, habis itu dia turun lagi, balik ke dalam range harga yang ada gitu. Nah, berarti ini posisinya ya. Ini kan berarti terjadi ada liquidity lagi nih di sini. Itu kan. Nah, ini kan berarti ada liquidity lagi gitu. Nah, berarti di bawah. Nah, nih dapat nih. Di bawah ini ya. Ini ada FVG tapi ini udah nggak fresh, ini udah diambil yang kemarin kita entry, teman-teman ya. Yang kemarin kita entry nih unfresh FVG gitu ya. Nah, ini berarti ada lagi nih sebenarnya FVG. Saya mau ambil di bawah sini aja. Itu di harga 3299 sampai 3297. Nah, ini ada FVG. Ini saya ajarin kalian cara bikin mapping ya. Gitu. Nah, ini FVG 1 hours. Jadi kalian pelajarin deh. Ini ilmu berguna, teman-teman. Ini saya pakai juga di premium, di learning center saya juga pakai, dan di learning center pun orang-orang yang join pun pada belajar ilmu ini, gitu. Nah, ini kalian juga udah lihat kan, maksudnya hasil dari teknik atau SOP ini gitu. Kadang saya kan selalu share gitu before afternya, kalau ada zona kita selalu entry ya, puji Tuhan kan profit ya teman-teman gitu. Nah, ini FVG, ini unfresh FVG kalau di bagian sini. Ini unfresh FVG gitu. Ini udah jadi SNR sini jadinya. SNR aja ini, support resisten, cuma ini jatuhnya itu adalah support ya untuk saat ini. Support guys, support. Nah, gitu. Oke, ini liquidity ya, ini berarti ini ada liquidity di mana bang? Di sini liquidity. Oke, ini ada liquidity, ini ada liquidity. Nah, ini di ribas yang habis ini sebenarnya ada kecil nih ya, kayak FV juga kecil 306 305, cuma kayaknya saya belum mau ambil ini kecil juga. Ini ada FVG juga kita satu ya, ini ada satu kecil ini FVG 1 hours juga di bawah liquidity sebenarnya, cuma ya let's see nanti kita jaring aja coba di mana yang dapat. SL selalu di bawah kalau kalian buy berarti SL nya itu selalu di bawah FVG untuk amannya gitu. Oke teman-teman, nah ini 1 2 3 4. Oke, berarti di atas ini liquidation pertama. Ini kan jadi liquidity juga di sini. Oke, berarti begitu harga naik ya. Berarti kalau dia balik lagi nih ke sini, ini dia terjadi change of character lagi di sini nanti 3325 change of character lagi untuk turun, lanjut turun ke FVG 1 hours gitu. Atau nih 1 hours ada dua ya. Di atas. Nah, berarti kalau kalian mau buy lanjutan, tunggu dia bisa break dulu di atas. Ini agak jauh sih sebenarnya 3364 atau di atas 3364 ya, kalian baru cari ancang-ancang untuk buy dengan target kurang lebih sini aja 3387 ya, 3387 targetnya. Oke teman-teman ya, ini ada liquidity di sini. Kalau dia naik lagi berarti lanjut lagi teman-teman itu. Oke, nah itu dulu sih yang saya sampaikan kepada kalian ya. Berarti di bawah 3297 ya, di bawah 3297 itu jangan buy lagi ya, ini jangan buy lagi, tapi cari setup sell. Target ini ada liquidity, ini diambil liquidity sama dia pasti ngincer di bawahnya lagi. Ini ada FVG 3270 3273 gitu teman-teman. Oke,
Sip. Nah, rapi kan begini. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. FVG itu carinya begini untuk cara entry. Nah, itu udah ada videonya, nanti saya selipkan di sini untuk video cara entry di FVG teman-teman. Oke. Karena kalau saya jelasin semua nanti terlalu jauh gitu. Terlalu panjang videonya. Oke, jadi video hari ini kita mapping plus belajar cara bikin mapping ya, cara bikin outlook dan juga cara mengambil ya zona FVG itu sendiri, mulai dari struktur harga, FVG dan sebagainya. Ini bisa kalian pelajarin, kalian bisa save video ini, kalian juga bisa bagikan ke teman atau saudara kalian yang membutuhkan video analisa seperti ini setiap harinya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian ya. Pokoknya support terus Juna Trading ID, dan thank you untuk kalian sudah join Learning Center. Thank you juga untuk kalian yang sudah join ke premium. Thank you untuk kalian yang sudah subscribe channel YouTube Juno Trading ID ya. Dan thank you juga untuk kalian yang sudah subscribe channel Telegram Juno Trading ID. Karena support dari kalian sangat saya butuhkan ya, dan itu adalah sesuatu yang jadi apa ya, pencapaian lah ya untuk Juno Trading ID itu sendiri teman-teman, dan juga untuk saya sendiri gitu. Oke, thank you and see you on the next video update.